Halo sahabat bioholik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi untuk Anda semua. Kita berjumpa kembali pada video pembelajaran biologi kita. Dan kali ini Ibu akan menjelaskan materi yang baru tentang spermatopita atau tumbuhan berbiji. Kita langsung saja simak video berikut ini. Biji merupakan alat untuk melestarikan keturunan tumbuhan yang bersangkutan. Biji biasanya dihasilkan oleh tumbuhan berbunga. Selain untuk perkembangbiakan, biji juga merupakan tempat menyimpan cadangan makanan yang digunakan oleh organisme lain untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Berbicara tentang biji, maka kita berbicara tentang tumbuhan yang menghasilkan biji. Tumbuhan yang menghasilkan biji dikenal dengan istilah spermatopita atau tumbuhan berbiji. Spermatopita atau tumbuhan berbiji memiliki ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, alat reproduksi berupa biji. Ini ada sebuah biji, ini ada embrio, dan ini adalah cadangan makanan atau kotiledon. Organ vegetatifnya berupa daun, batang, dan akar. Mempunyai alat kelamin yang jelas atau panerogami, artinya bisa dibedakan yang mana sel jantan dan mana yang sel betinanya. Dan termasuk tumbuhan berbunga atau antopita. Termasuk kormopita, artinya berarti tumbuhan biji ini tumbuhan yang berpembuluh dan sudah memiliki daun, batang, akar yang sejati. Itu ya, termasuk kormopita. Cara hidupnya fotoautotrof, berarti dia dapat membuat makanannya sendiri dan bisa melakukan fotosintesis. Tumbuhan biji bisa menghasilkan sebuah embrio atau embryopita sypnogami dan memiliki pembuluh angkut berupa xilem dan flum. Jangan lupakan fungsi dari xilem dan flum. Spermatopita atau tumbuhan berbiji itu dibagi menjadi dua subdivisi. Yang pertama, subdivisi Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka, dan subdivisi Angiospermae tumbuhan biji tertutup. Pada kali ini akan dijelaskan untuk subdivisi Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bakal biji itu menempel pada sporofil. Maksudnya sporofil itu yang menghasilkan sel gamet. Bakal bijinya itu tidak dibungkus oleh daun buah atau karvel. Ini dia. Bisa dilihat gambarnya. Daunnya itu berbentuk sisik, ya, dan berbentuk seperti jarum. Itu bisa dilihat dengan jelas sekali ya. Organ reproduksinya berupa strobilus. Strobilus itu terbentuk dari daun khusus untuk menghasilkan sebuah sel gamet. Pembuahannya itu tunggal. Inti sperma haploid itu membuahi ovum haploid, maka menghasilkan sebuah zigot yang haploid. Batangnya berkambium. Berkambium itu adalah yang memiliki lingkaran tahun yang bisa menentukan umur dari pohon tersebut. Akarnya tunggang. Kenapa Gymnospermae dibilang sebagai tumbuhan terbuka? Itu karena bijinya itu
tidak dilindungi oleh daun buah. Kelas dari anggota Gymnospermae itu terbagi atas 4 kelas. Yang pertama itu ada Cicadinae. Kalian bisa buka bukunya halaman 22. Contohnya itu pada cicas rumpi atau pakis haji. Habitatnya itu menyerupai pohon palem. Daun roset batang. Roset ini artinya susunan daunnya itu melingkar dan rapat berimpitan. Makanya dikenal dengan daun roset batang. Daun mudanya menggulung mirip tumbuhan paku. Pada tumbuhan paku, daun mudanya yang menggulung itu tunggal. Sedangkan daun muda yang menggulung pada Cicadinae itu dari depan ya sampai ke ujung itu daun mudanya itu yang menggulung. Dioecious atau yang berumah dua, maksudnya karena reproduksinya berupa strobilus ya, ada strobilus jantan dan ada strobilus betina. Maksudnya yang berumah dua dalam satu pohon itu antara strobilus jantan dan betina itu terpisah. Maka dalam satu pohon itu hanya terdiri satu strobilus saja, jantan ataupun betina. Itu maksudnya yang berumah dua. Ini dia contoh dari tumbuhan cicas rumpi atau pakis haji. Kalian bisa lihat yang dinamakan tadi daun roset batang. Jadi dia berimpitan daunnya semakin melingkar. Kebetulan ini adalah strobilus betina ya. Dan ini daun karpelnya yang ini. Ya, ini untuk tempat sporofilnya seperti ini. Kalau mau lihat yang strobilus jantan itu agak langka ya. Kebanyakan di pakis haji itu yang tumbuh adalah strobilus betinanya. Masuk yang kedua, kelas Gingoginae. Itu adalah contoh dari Ginkgo biloba. Pohonnya itu dengan tunas yang pendek, daunnya berbentuk kipas. Sama, rumahnya berumah dua. Dalam satu pohon hanya ada satu strobilus saja, betina dan jantan. Biji kulit luarnya itu ada dagingnya, sedangkan kulit dalamnya itu agak sedikit keras. Ini contoh dari tumbuhan Ginkgo biloba. Kalau mau lihat itu ada di Kebun Raya Bogor. Tapi hanya ada satu ya. Kalau mau bisa ke luar negeri karena ketika musim semi mereka ada. Ini daunnya seperti kipas dan ini buah mereka. Dan yang ketiga itu ada Conifera. Itu contohnya dari tumbuhan pinus, Agathis alba atau damar, dan cemara. Tajuk mereka itu menyerupai kerucut. Kalian bisa lihat tajuk ujung dari tumbuhan ini adalah seperti kerucut, seperti topi ulang tahun ya. Daunnya itu berbentuk jarum. Habitatnya itu semak seperti pohon-pohon pada umumnya. Nah, yang paling unik di Conifera, mereka ada yang berumah dua dan ada yang berumah satu. Kebetulan yang berumah dua ini pada tumbuhan Agathis alba atau damar. Yang berumah satu itu adalah Pinus merkusi. Dalam satu Pinus merkusi itu terdapat dua strobilus sekaligus, ada yang betina dan ada yang jantan. Sama halnya dengan pohon cemara. Mereka berumah satu. Dan ini ada Pinus merkusi ya, tidak perlu jauh-jauh ke Pasir Panjang karena simpang jembatan Agen itu terdapat 3 pinus. Bisa dilihat ini daunnya seperti jarum. Ini strobilus betina, ini jantan ya dalam satu pohon yang sama. Sedangkan yang ini sama strobilus betina juga dan strobilus jantan. Dan bisa dilihat reproduksinya pada Gymnospermae itu di video yang selanjutnya ya. Dan yang terakhir di kelas Gymnospermae itu ada famili Genetinae atau Genetum genemon yang dikenal dengan melinjo. Termasuk tumbuhan berkayu dengan batang yang bercabang atau tidak bercabang ya. Mereka berumah dua, dalam satu pohon melinjo itu terdapat hanya salah satu strobilus saja, jantan dan betina.
Kalau pernah lihat, ini adalah untuk sebagai bahan makanan ya, untuk makanan ini nih, emping, itu bisa digunakan ya. Daunnya lebar menyerupai Angiospermae. Ini dia contoh Genotum genemon melinjo. Ini yang Strobilus betina dan ini yang jantan. Sama, ini yang jantan dan Strobilus betinanya, dan ini ada pohon melinjonya. Sekian dan terima kasih untuk hari ini. Jika masih belum paham, Anda bisa simak video ini untuk beberapa kali ya. Demikian sahabat Bioholik. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.